Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini dalam ibadah Pelkat, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul ini adalah sebuah kitab yang sangat unik, di mana di dalam Perjanjian Baru, kitab ini tidak termasuk dalam bagian Injil, karena hanya berisi mengenai beberapa ayat kehidupan dan juga pelayanan Tuhan Yesus. Kitab ini disebut sebagai kitab karya Roh Kudus, sebab melaporkan berbagai karya Roh Kudus dalam kelahiran dan juga di dalam perkembangan gereja. Nah, kitab ini ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan juga pemimpin gereja mula-mula, sebagai lanjutan dari Injil Lukas. Nah, kemudian ada dua tokoh utama yang menonjol dalam kitab ini, yaitu Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus. Petrus mengambil peranan dalam menyatakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Kebanyakan berlatar belakang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan juga tinggal di sekitarnya. Namun, Paulus menjadi saksi utama setelah pertobatannya yang dramatis, di mana dalam sebuah perjumpaan dengan Yesus yang hidup dalam perjalanan ke Damaskus. Nah, firman Tuhan pada malam ini adalah sebuah kelanjutan dari kisah pertobatan Saulus yang kemudian kita sebut sebagai Paulus. Pertemuan Saulus dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit menghasilkan suatu transformasi radikal atau suatu pengalaman iman yang membuat banyak perubahan di dalam diri Saulus. Nah, sebagai salah satu bukti pertobatan Saulus adalah ia ingin menggabungkan diri dengan jemaat di Damsyik. Saulus yang tadinya berhasrat membinasakan para pengikut Tuhan Yesus, kemudian tinggal dalam persekutuan dengan mereka. Maka tak heran bila banyak jemaat yang mencurigai kehadirannya, bahkan berniat untuk membunuhnya. Tetapi kemudian Saulus bisa lolos dengan bantuan orang-orang percaya yang menurunkannya dengan sebuah keranjang di dinding kota. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya di Damsyik. Saat kembali ke Yerusalem, Saulus pun berupaya untuk bergabung dengan jemaat Kristen di sana. Sungguh besar niatan mulianya untuk ingin bergabung dengan jemaat Kristen untuk memberitakan Injil bersama-sama. Namun sayangnya tidak ada orang yang mau percaya kepada Paulus karena masa lampau yang kelam, di mana ia ingin membasmi semua pengikut-pengikut Kristus. Dengan perkataan lain bahwa masa lampaunya sendirilah yang menentang pelayanan Saulus. Bahkan di antara orang Kristen, ia juga tidak mendapatkan tempat. Nah, pada saat orang lain menghindarinya, kemudian hadirlah Barnabas yang membela Saulus dan mau meyakinkan bahwa ia telah sungguh-sungguh bertobat dan telah sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya, Saulus kembali ke Tarsis, ke kota kelahirannya, karena orang Yahudi yang tidak percaya di Yerusalem berusaha untuk membunuhnya. Barnabas menerimanya dengan tangan yang terbuka dan menyokong Saulus untuk melakukan pelayanannya. Tindakan Barnabas inilah yang seharusnya diteladani untuk menjadi seseorang yang sungguh beriman kepada Kristus. Di mana ketika ia dengan tulus mau menerima Saulus untuk bertobat dan ingin menyebarkan berita Injil, walaupun banyak yang tidak mempercayai Saulus bahkan mencurigai Saulus. Barnabas tidak mempermasalahkan masa lalunya. Tidak ada maksud di dalam hatinya untuk menghukum Saulus karena masa lalunya yang pernah bersalah. Nah, bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa beratnya perjuangan Saulus yang kemudian kita sebut Rasul Paulus, yang memberikan begitu banyak dampak positif bagi kita mengenai pengenalan akan Tuhan Yesus. Ada berbagai banyak pengorbanan yang dilalui Paulus untuk dapat menerima pertobatan yang sesungguhnya, untuk dapat menerima kepercayaan dari setiap orang-orang Kristen yang sempat ia aniaya. Tentu akan sangat berat bagi setiap umat yang telah dianiaya dan kemudian akan mempercayai orang yang telah menganiaya mereka. Tetapi Rasul Paulus dengan kepercayaannya kepada Tuhan
yang akan membantunya ia tetap melakukan pelayanannya, sebab ia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan setiap orang yang ingin bertobat dan ingin memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Untuk itu setelah berjumpa dengan Barnabas, Saulus atau Paulus kemudian melanjutkan perjalanan pekabaran Injilnya dengan bantuan Barnabas dan juga beberapa murid Tuhan Yesus. Nah, pandangan buruk dan kecurigaan orang sekitar, bahkan ancaman kematian untuk membunuh Saulus, tidak membuatnya berkecil hati dan kemudian meninggalkan pelayanan, meninggalkan tujuannya untuk memberitakan Injil. Tuhan memberikan penghiburan dan juga kekuatan kepada Paulus melalui kehadiran Barnabas, kehadiran para murid dan juga para saudara seiman yang terus mendukungnya. Walaupun ia mengambil resiko yang berbahaya, tetapi bagi Paulus, kehidupan telah menjadi sesuatu yang sifatnya nyaris. Dari Yerusalem, dia menyelinap ke Kaisarea dan kemudian menuju ke Tarsus. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengikuti kebijakan hidupnya yang konsisten. Sehingga dia kemudian pergi ke kampung halamannya untuk menceritakan kepada orang-orang di sana bahwa dia telah mengalami pertobatan yang sejati. Bahwa dia yang dulunya adalah penganut ataupun yang tidak mengimani Tuhan Yesus, kemudian ia menerima bahwa hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, betapa kuat kuasa Tuhan Yesus mengubah kehidupan Saulus. Kuasa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Saulus. Bila dulu ia mengejar-ngejar orang percaya yang kepada Tuhan Yesus, kini ia kembali dikejar-kejar karena imannya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, janganlah kita meremehkan kuasa Tuhan yang dapat mengubah seseorang. Dari pemahaman Alkitab atau perenungan kita pada malam hari ini, kita mau diingatkan Tuhan agar dalam hidup ini kita saling mendukung, kita saling menopang, kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Bukan hanya kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita saja, tetapi kepada semua orang dan juga dalam segala keadaan. Khususnya di dalam persekutuan berjemaat, tempat di mana umat percaya yang memiliki kerinduan untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Bahkan saling membangun iman kepada Tuhan dalam suatu perkumpulan bersama. Maka sudah selayaknya untuk saling mendukung di tengah pelayanan yang berlangsung. Baik itu selaku pelayan jemaat, selaku pendeta, selaku majelis, selaku pengurus setiap pelkat, bahkan setiap anggota jemaat. Kita memiliki peranan dan tugas tanggung jawab kita masing-masing yang dapat membantu berlangsungnya pelayanan untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Nah, di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kadang kita diperhadapkan pada suatu situasi dan juga keadaan yang rasanya mustahil untuk kita selesaikan. Jika saat ini kita sedang mengalami kondisi demikian, janganlah tawar hati dan janganlah goyah bahkan meninggalkan iman kita di dalam Tuhan. Sebab ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Selaku umat kepunyaannya, Dia sedang mengajar, sedang membentuk serta mendewasakan kita agar kemuliaannya dapat dinyatakan melalui persoalan dan juga pergumulan yang kita hadapi sekarang ini. Untuk itu tetap percayalah kepada Tuhan, tetap menaruh pengharapan kita di dalam Ia, sebab Ia sedang bekerja untuk melakukan perbuatan ajaib bagi kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini.